Halo semuanya, selamat sore. Bisa lihat, buka dulu videonya, biar bisa lihat wajah-wajahnya. Halo Elia, mana yang lainnya? Oke, halo Melisa. Halo, Ya, ya, selamat sore ya semuanya. Mari kita mulai aja pertemuan sore ini. Uh, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Uh, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan sore hari ini kami dapat bersama-sama dengan anak-anak Roket GB Roh Kupang untuk dapat beribadah via Zoom ya Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk akal budi yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, kemampuan, dan segala hal yang ada di sekitar kami yang Engkau percayakan bagi kami untuk kami kelola ya Bapak. Tolong pimpin kami, tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Ya Tuhan, ajarkan kami hal-hal yang perlu kami ketahui, dan biarlah pengetahuan itu dapat mengubah hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini Kak David mau sharing tentang satu hal yang sangat penting, yang jarang diajarkan. Mungkin di gereja juga jarang, tapi ini adalah hal yang penting yang pernah Tuhan Yesus bahas, ya. Dan tanpa ini, ya, tanpa hal ini hidup itu nggak sempurna gitu ya. Tidak. Ini seringkali dianggap ya, bukan hal wrong. Padahal Tuhan Yesus sendiri membahas ini. Nah, ya, tentang manajemen. Jadi begini, adik-adik, manajemen itu adalah tugas manusia di bumi. Ya, sejak awal penciptaan, manusia tidak pernah menciptakan apa-apa. Manusia cuma terima tanggung jawab untuk memanage apa yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan buat. Nah, manusia dikasih tugas itu. Tetapi kemudian setelah dosa mengintervensi, kemudian kita lihat dunia seperti yang sekarang ini. Ya, kalau kalian lihat banyak salah dan segala, maka itu kekurangan dari prinsip manajemen ini. Nah, prinsip manajemen ini tidak bisa diganti oleh apapun, ya. Tidak bisa diganti oleh pujian penyembahan, tidak bisa diganti oleh doa dan segala macamnya. Kita bisa berdoa, mau berdoa 24 jam sehari dan juga full time untuk berdoa, tapi tanpa prinsip manajemen tidak ada yang akan berubah, ya. Kemudian tidak bisa diganti dengan doa dan puasa. Ini adalah butuh suatu harus ada pada diri manusia supaya bisa menjadikan bumi ini sama seperti di surga. Nah, prinsip manajemen ini sering biasanya diajarkan di sekolah ya. Kalau kalian belajar tentang ekonomi, kemudian belajar tentang kalau misalnya kuliah secara khusus di manajemen, tentunya kalian akan diajarkan tentang bagaimana memanage sesuatu dan memberikan nilai tambah ya. Jadi ilmu ekonomi itu adalah dan ilmu manajemen itu adalah memanage sesuatu yang ada kita, kemudian menghasilkan sebuah nilai. Nah, itu yang penting yang Tuhan Yesus ajarkan juga kepada murid-muridnya, dan dia ajarkan ini secara spesifik ya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu seperti orang yang mampu memanage sesuatu ya. Artinya apa? Kita ini kan manusia, kalau ditanya siapa yang sih yang nggak mau ke surga, coba semua tuh pasti mau ke surga. Nah, kenapa kita mau ke surga? Itu pertanyaannya. Jadi bukan karena masalah tempatnya,
ya. Kita mau pergi ke surga itu bukan masalah tempat, masalah suasana di. Kenapa orang mau ke surga? Ya karena nyaman di sana, tidak ada masalah, ya. Kemudian surga itu kaya, surga itu apalagi? Yang segala yang kita butuhkan itu ada. Kemudian aman, ya. Dan semuanya itu ada di sana. Jadi kita itu rindu surga, ya. Tetapi kalau misalnya semuanya itu di bumi ada, maka percayalah manusia itu tidak mau ke surga lagi, tidak perlu ke surga. Kalau di bumi itu ada, itu semua surga itu. Tetapi karena mereka jenuh dengan bumi, karena bumi ini tidak bisa di-manage dengan baik. Dan bahkan ada orang bilang bahwa uh, bumi ini tidak akan lagi jadi lebih baik, malah akan semakin lebih buruk. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar, kalau kalian punya kualitas ini, Kak David percaya bahwa kalian akan mampu membuat bumi ini jadi seperti di surga. Minimal dalam hal-hal yang ada di bawah kendalinya kalian. Nah, dari mana kita belajar itu? Kita buka di Matius 25 ayat 14. Hari ini Kak David nggak buat PowerPoint-nya, karena kita pertemuannya akan singkat aja, ya. Dan juga Kak David hanya baca dan kemudian akan dari yang ini. Jadi kalau kalian bisa buka di Matius pasal 14, pasal 25, kita baca mulai ayat yang ke-14. Nah, kalau kalian sudah pernah dengar, ini adalah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ini juga banyak kali dibahas ya oleh pendeta-pendeta atau oleh banyak guru-guru, tetapi tidak hampir tidak kadang ditemui yang membahasnya ke arah manajemen ya. Karena ya, padahal pelajaran inti dari pelajaran tentang talenta tersebut adalah tentang bagaimana memanage sesuatu dan membawa keuntungan ya. Jadi sebelum kita mulai baca ya, Kak David ingatkan bahwa ada satu ayat di kitab Amsal itu yang mengatakan bahwa tidak ada orang kaya dan ada juga orang miskin. Nah, persamaannya apa? Yaitu Tuhan yang membuat keduanya. Nah, ada orang kaya dan orang miskin. Tuhan itu tidak menjadikan orang kaya, Tuhan juga tidak menjadikan orang miskin. Tuhan itu hanya menjadikan orang, ya. Tentang dia menjadi kaya atau dia menjadi miskin, itu terletak pada bagaimana cara dia mengelola sumber daya yang Tuhan berikan pada dia. Sekecil apapun. Nah, kita ini ya. Mari kita baca dimulai dari ayat yang ke-14 ya. Karena kalian masih sangat muda ya, karena kalian masih muda, masih sekolah. Ini adalah pelajaran yang baik untuk kalian supaya ketika kalian memasuki dunia kerja atau kalian mulai mengerjakan tujuan hidup kalian, kalian sudah tahu prinsip ini dan mulai melaksanakannya. Ya, sebab hal kerajaan sorga, ya, sebab hal kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus mulai perumpamaan ini tentang kerajaan sorga. Kalian surga itu seperti apa? Nah, kayak begini nih kalau surga itu. Kalau kalian mau merasakan surga itu seperti apa, kayak begini nih caranya. Tuhan Yesus akan mulai ceritanya. Bahwa ada seorang yang mau bepergian ke luar negeri, artinya ke negeri yang jauh, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, jadi si Tuhan ini, dia mau pergi ya jauh, kemudian dia panggil hamba-hambanya datang. Ada 3 orang hambanya yang dibilang yang 5 talenta, ya, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut bukan kemauan tuannya atau bukan juga permintaan dari si hambanya, tetapi masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, banyak orang berpikir bahwa kalau mereka hidup miskin atau mereka dapat punya harta sedikit, mau supaya hidup susah itu apakah mereka tetap setia atau enggak. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tidak selalu seperti itu. Ada kasus di mana bahwa Tuhan mengizinkan
hal-hal seperti kehilangan harta benda dan segala macam itu terjadi, itu untuk menguji kesetiaan. Contohnya Ayub ya. Tetapi itu Ayub itu orang kaya loh, ya. Dia orang kaya dan dia punya cara berpikir yang membuat dia kaya. Nah, itu dia. Jadi tidak selalu bahwa kalau orang miskin itu karena memang Tuhan yang mereka seperti dia menguji mereka apakah iya atau tidak. Itu terlalu sederhana ya, terlalu simplifikasi sebuah masalah. Tetapi kalau dari ayat ini Tuhan mempercayakan hartanya kepada orang-orang tersebut menurut kesanggupannya ya. Apa yang sanggup dikelola oleh mereka, sebanyak apa yang sanggup dikelola oleh mereka. Artinya apa? Banyak atau sedikitnya yang kita punya itu ditentukan oleh kesanggupan kita mengelola. Jadi menuduh Tuhan karena kesanggupan mengelola. Kalau kita sanggup mengelola sesuatu, maka kepada kita akan dipercayakan banyak, lebih banyak. Nah, sehingga ini nyambung dengan cerita yang mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ya. Kemudian artinya orang yang sanggup, yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara yang lebih besar. Nah, seperti itu. Dan ia berangkat. Jadi Tuhan ini, ya, Tuhan ini dia mempercayakan hartanya. Ini mirip seperti pasal segala sesuatu, ya, menciptakan bumi dan segala isinya. Kemudian dia taruh manusia di situ, dia taruh Adam di situ, lalu dia pergi. Tugasnya Adam apa? Ada di Kejadian pasal 2. Mengelola taman itu. Ya. Jadi Tuhan sudah ciptakan, Adam tidak punya effort apa-apa. Adam tidak pernah ciptakan apa-apa di situ. Ya, Tuhan sudah ciptakan semuanya selesai, lalu dia kasih percayakan kepada Adam. Adam, kamu yang punya tanggung jawab untuk mengelola ini. Lalu Tuhan berangkat. Nah, kemudian kita tahu ceritanya kalau Adam itu ya salah mengelola taman itu, kemudian ketika Tuhan kembali, ular yang berkuasa di situ. Nah, mari kita baca. Ketika Tuhan ini berangkat, ya, ketika Tuhan ini berangkat, tidak dikasih tahu bahwa saya kasih kamu 5 talenta, ini yang harus kamu lakukan dengan uang ini. Ya. Kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan pakai uang di sini ya? Karena uang itu sangat powerful, teman-teman. Ya. Uang itu sangat powerful. Dan kalau uang tidak kita kendalikan, dialah yang mengendalikan kita. Ya, itu satu prinsip yang harus kalau kalian akan yang berusaha bekerja keras demi uang, mengejar uang, mencari uang, ya. Nah, Tuhan tersebut tidak memberitahu bahwa kamu harus lakukan ini, bisnis ini atau lakukan ini. Tetapi Tuannya langsung, ini kamu kayaknya sanggup nih pegang 5 talenta, kamu sanggup pegang 2. Nah, kamu sanggup pegang 1. Aku berangkat. Nah, kemudian berangkatlah Tuhan itu. Ketika Tuhan itu sama pergi menantu, kemudian ya rebahan dulu ya. Dia segera pergi ya. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang terima 5 talenta ini ya. Talenta itu sejumlah uang ya di Israel itu ya. Jadi sejumlah uang ya. Itu disebut talenta ya. Kemudian dia terima uang ini langsung pergi dan dia menjalankan uang itu. Artinya apa? Uangnya yang kerja untuk dia. Bukan untuk itu bedanya. Nah, kemudian hamba yang terima 2 talenta juga berbuat demikian, kemudian beroleh laba 2 talenta. Nah, tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, jadi ketika Tuhan mempercayakan, ada orang yang yang cerdas menggunakan sesuatu yang untuk menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan, menghasilkan nilai tambah. Nah,
Apa sih yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang pertama, kalian punya harta, ya. Sebanyak apapun itu relatif ya. Itu kan menurut kesanggupan kalian mengelola. Nah, tetapi kalau kalian tidak mampu kelola itu akan hilang dari kalian. Nah, kemudian kalian punya waktu, kalian punya kalian kalian orang relasi. Banyak hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya. Tuhan tahu bahwa kalau saya kasih ini dia sanggup olah ini. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan dengan itu? Apakah kita kelola dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan untuk kerajaan Allah, ataukah malah kita mismanage, ya, kita mismanage atau kita salah kelola itu. Kemudian akhirnya malah itu diambil dari kita. Jadi kadang-kadang terjadi perpisahan dalam hidup kita itu bukan karena Tuhan inginkan, atau kita kehilangan sesuatu dari hidup kita itu bukan karena Tuhan inginkan, tetapi kadang-kadang itu karena kitanya yang nggak mampu kelola, sehingga hal itu hilang dari kita. Nah, kemudian satu hal lagi adalah bahwa uang ini sesuatu yang sangat powerful, seperti yang Kak David bilang, sehingga itu dengan mamon, ya, bahwa hanya ada dua Tuhan, yaitu Allah dan juga mamon. Nah, jadi kalau orang tidak mengikuti Tuhan, maka yang berikutnya adalah dia mengikuti mamon. Artinya apa? Orang yang kerjanya ngejar-ngejar uang, ya, sampai lupa Tuhan, sampai lupa tujuan hidupnya apa. Makanya Kak David sejak berminggu-minggu lalu, berbulan-bulan lalu itu selalu mengajarkan kalian tentang pentingnya kalian. Kalian hidup mencari uang. Kalian harus bekerja untuk memenuhi tujuan hidup kalian, bukan untuk mencari uang. Nah, kalau kalian bisa lakukan itu, uang yang akan kejar kalian. Kalian tidak akan kekurangan karena itu jaminan Tuhan, ya. Kemudian hamba yang terima 1 talenta bukannya pergi mengelola dengan baik talenta yang dia punya, tetapi malah menggali lubang. Kalian tahu artinya menggali lubang kan? Kalau dalam ilmu ekonomi kalian tahu ya, sering gali lubang, dapat sekian habis. Lalu kemudian kalau udah habis baru berpikir, aduh uangnya saya pakai buat apa ya? Kayaknya bukan hal-hal yang penting deh. Lalu nyesal, lalu dikasih coba uang lagi, dapat uang lagi, sama juga karena tidak mampu, tidak punya skill untuk mengelola. Nah, mengelola itu skill, bukan bakat, ya. Mengelola itu skill, bukan bakat, ya. Jadi artinya apa? Itu bisa dipelajari. Dan Tuhan bilang itu seperti, ya, kerajaan sorga itu seperti itu. Kerajaan sorga kaya, ya, karena dikelola dengan baik. Bumi hancur lebur atau bumi rusak parah, kenapa? Karena tidak dikelola dengan baik. Udah orang serakah yang kelola, orang yang egois yang kelola, ya, berusaha untuk mengeruk semua keuntungan untuk dirinya sendiri, menahan arus ekonomi uang dari orang lain, hingga akhirnya bumi terjadi seperti ini. Nah, masalah pengelolaan. Kemudian lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Kemudian hamba tuannya pulang lalu minta pertanggungjawaban. Nah, sama seperti ketika Tuhan akan datang lagi dan juga akan mempertanyakan pertanggungjawaban kita. Jadi kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, lalu uang saya kasih 1.000 aja, kamu nggak bisa kelola. Bahkan perpuluhan aja nggak pernah kasih. Bahkan persembahan aja kikir. Nah, kita lupa kalau semua harta itu miliknya Tuhan. Nah, dalam kerajaan Allah itu, adik-adik, ada 2 hal yang penting yang harus kita hati-hati. Ya, ada satu hal yang penting, yaitu adalah segala sesuatu itu milik sang raja. Ya, tidak ada yang milik kita. Kita hanya dipercaya untuk mengelola apa yang menjadi milik pribadi raja.
Jadi kita itu hanya mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Namanya dipercayakan, maka itu bukan milik kita. Kita kita karena kita itu milik kita. Tapi kalau sadar ada sesuatu Tuhan, ambil atau tidak itu hal yang ya biasa. Gitu. Itu hal yang ya suka-sukanya Tuhan, dia yang kasih, dia mau ambil, terserah. Tetapi kadang-kadang ketika kita mulai rasa memiliki sesuatu, lalu kita mulai merasa itu milik kita. Kadang-kadang orang kalau kembalikan perpuluhan itu begini, adik-adik. Kembalikan 10%, berarti 90% itu miliknya kita. Persen Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang, tolong kamu kasih itu 100.000 untuk orang miskin itu, kadang-kadang kadang-kadang pelit banget gitu. Atau persembahan untuk ke gereja untuk pembangunan. Kadang-kadang pelit berapa itu kalian misalnya pinjamin teman uang gitu. Kamu kelola uang saya ya, ini uang saya, kamu pakai dulu nggak apa-apa. Tapi lalu kalian minta, lalu orangnya nggak mau kasih karena merasa itu miliknya dia. Itu kan akhirnya kalian jengkel dan akhirnya kalau kayak begini mendingan saya nggak usah kasih. Nah, Tuhan dia akan tanya, saya dengan mempercayakan kepada kita dunia yang luas ini. Ya, Tuhan tidak pernah kasih Adam meja. Tuhan tidak pernah kasih Adam kursi, tetapi Tuhan kasih Adam kayu. Tujuannya apa? Supaya kreativitas dari si Adam itu yang bisa menciptakan meja atau kayu yang dia butuhkan. Jadi Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita dan kita juga punya kebutuhan, manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu. Apa yang Tuhan percaya menghasilkan tujuan-tujuan kita. Nah, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta katanya. Ini perhatikan kata-kata dari hamba ini. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Kata percayakan berarti hamba ini sadar bahwa harta yang dia miliki itu adalah kepercayaan. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ini bukan kepercayaan, tetapi ini adalah hasil kerja keras kita. Ini adalah effort kita, ini adalah keringat kita. Sehingga kita jadi kayak pelit gitu. Ya, pelit gitu dalam mengelola itu. Kemudian mulai merasa sakit dan kehilangan ketika sesuatu mau diambil daripada kita. Nah, padahal hamba ini keren loh cara jawabnya. 5 talenta telah Tuhan percayakan. Nah, dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya itu kepercayaan. Sahabat-sahabat kalian di sekolah atau di tempat kuliah, teman-teman sepermainan kalian, atau teman-teman jauh kalian atau siapapun kenalan kalian, itu adalah kepercayaan untuk kalian. Baju, celana, fasilitas, uang jajan yang kalian miliki, itu kepercayaan untuk kalian. Jadi Tuhan itu percaya kalian mampu kelola itu dan menghasilkan sesuatu dari situ. Nah, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Selalu nyanyi, Tuhan itu setia. Nah, gimana rasanya kalau misalnya kita yang disebut Tuhan itu oleh Tuhan, kamu ini hamba yang baik dan setia. Nah, kan itu kan rasanya kayak gimana gitu ya. Rasanya kayak bahagia gitu. Kalau kita dipuji oleh Tuhan. Tetapi ingat, tuannya ini memuji hamba ini disebut baik dan setia ini gara-gara apa? Gara-gara dia bisa memanage apa yang tuannya percayakan sama dia.
yang baik. Kalau kalian kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kalian dengan baik. Nah, kemudian engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi Tuhan itu adil, ya. Kayak itu semua juga tetap kepercayaan yang harus tetap dikelola dengan baik. Tetapi kalau kalian setia dalam mengelola 5 talenta, kalian akan dipercaya 10 talenta. Nah, kemudian datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah aku akan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bukankah kita mau merasakan surga kan? Nah, Tuhan bilang mau merasakan surga gampang. Kelola apa yang ada pada kamu dengan baik. Tuhan akan percayakan lebih. Orang kaya, jangan iri dengan orang kaya. Yang kita harus cari tahu adalah bagaimana skill mereka dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya, kadang-kadang kita iri ya kalau orang ini Jokowi dan segala. Padahal kalau kalian mau sehebat itu, simple, kelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih. Nah, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, nah ini kayak kita nih, biasanya nih, tipikal-tipikal orang nih, ya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, ya. Saya yang kerja, Tuhan yang menuai, ya. Sebut menuai Tuhan dan tempat dari mana Tuhan tidak menanam. Artinya apa? Saya tahu Tuhan itu kejam, ya. Tuhan mau dapat pujian dari sesuatu yang tidak Tuhan tabur, ya. Saya yang kerja, kok enak Tuhan yang terima hasilnya, ya. Saya yang kerja, kok enak Tuhan tinggal terima perpuluhan. Saya yang kerja enak aja dapat persembahan gratis gitu ya, padahal saya yang kerja, ya kan. Saya yang capek, saya yang berkeringat. Kita lupa bahwa itulah bukan fasilitas. Kalau misalnya kalian hanya perkara 10%, 20% dari penghasilan kita tahan-tahan. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang ini, ya udahlah. Dia nggak bisa dipercaya tuh kelola itu, kasih sakit lah. Uangnya habis gara-gara sakit. Mau kayak begitu. Ya kan? Tuhan untuk mendapatkan apa yang Tuhan miliki aja sulitnya setengah mati, ya kan? Nah, jangan sampai kalian kayak begitu. Ingat bahwa dalam kerajaan Allah itu kita tidak dapat kita dapat hak istimewa untuk atau kesempatan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, lalu karena itu aku takut dan pergi menjemunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya, hamba itu dipercaya 1 talenta, lalu dia nggak apa-apain duit itu, dia pergi kubur duit itu. Ya, kelola dan dia kembalikan sebagaimana adanya. Nah, ini Tuhan terima. Maka jawab Tuhan itu kepadanya. Perhatikan ini baik-baik ya, supaya kita jangan jadi hamba yang kayak begini. Jawab tuannya kayak begini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dengar kayak gitu. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana tempat di mana aku tidak menuai. Pada orang yang memberikan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu
ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat rata. Di sini attitude dari apa yang Tuhan ini jahat, ya. Jahat itu ternyata tidak karena bunuh orang, ya, tidak karena nipu orang, tidak karena mabuk-mabukan, ya, bersinah kiri kanan dan segala macam. Tetapi jahat di sini hanya karena tidak mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan. Itu adalah hal yang serius. Karena dosa-dosa yang dilarang ini 10 perintah Allah, dilarang ini, dilarang itu. Kita sibuk menghindari itu, tetapi kita lupa satu lagi, yaitu prinsip manajemen sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan gara-gara itu, Tuhan menyebut hamba ini sebagai hamba yang jahat dan malas. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat orang yang berkekurangan, ya, kita berpikir bahwa ya mungkin Tuhan pada mereka harta. Tuhan tidak mempercayakan kepada mereka harta karena mereka itu tidak bisa dipercaya, ya. Dan pada akhirnya mereka hanya akan disebut jahat dan malas. Nah, hamba yang jahat dan malas ini tidak luput dari gereja juga. Mereka ada di gereja juga. Bahkan bisa disebut bahwa agama Kristen itu salah satu penyumbang kemiskinan terbesar dunia. Karena nyaman hidup miskin. Karena kita menganggap bahwa kekayaan itu adalah hal yang terlalu duniawi. Padahal terbalik, ya. Dan itu adalah kelola, itu prinsip kerajaan, ya. Tetapi kalau kamu tidak bisa kelola, maka kamu miskin. Jadi walaupun kalian miskin dan rajin gereja, tetap aja kalian itu hamba yang jahat dan malas, gitu. Ya, terima berkat habis, terima berkat habis, seolah-olah gali lubang gitu. Ya, tidak ada nilai tambah. Seandainya kalian bisa memberi nilai tambah dari apa yang kalian percayakan, kalian bisa banggain di depan Tuhan. Tuhan percayakan kepada saya ini. Ini nilai. Ketika malah jadi, loh, kok malah kayak begini dia? Malah menghancurkan dia punya hidup. Malah tidak mengerjakan tujuan hidupnya. Malah mengejar uang. Nah, itu kan masalah buat Tuhan, ya. Kebanyakan orang-orang yang berkekurangan, ya, hidupnya itu akhirnya terfokus untuk mengejar uang. Nah, kalau kalian kejar uang, sudah jelas siapa bos kalian. Yang pasti bukan Tuhan. Nah, ingat itu baik-baik. Kalau kalian mau bekerja, jangan bekerja untuk mengejar uang. Kejarlah untuk memenuhi tujuan hidup kalian. Sehingga ketika kalian sibuk tujuan hidup kalian, uang kalian. Uang itu akan pakai sumber daya apapun itu dengan baik. Karena kalian pakai untuk mengerjakan tujuan hidup kalian. Dan kalau itu sudah tercapai, kalian adalah hamba yang baik dan setia. Nah, kemudian lebih lanjut adalah Tuhan bilang begini. Seharusnya kamu berikan, ya. Kalau kamu nggak bisa kelola, it's okay, kamu nggak bisa kelola. Tapi kan bukan duit. Biar duit itu kerja, gitu. Atau biar sumber daya itu yang bekerja untuk kamu. Kamu kreatif dikit, maksudnya gitu. Artinya kamu ini malas. Kenapa disebut malas? Karena nggak kreatif gitu, nggak kreatif cara kelolanya. Harusnya kamu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kamu malas untuk pergi keluar, biar orang lain yang jalankan. Setidaknya apa yang saya kasih ke kamu itu tidak tetap seperti sebagaimana ketika saya berikan, tetapi menghasilkan itu daripada berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Loh, sudah kaya, malah diambil dari yang cuma punya 1 ini, dikasih kepada yang punya 10.
Itu prinsip ekonomi dunia, bahwa orang yang kaya, orang miskin akan selalu berpikir untuk menghabiskan uangnya. Tetapi orang kaya akan berusaha untuk menghasilkan uang dari apa yang dia miliki. Uang. Sebab itu, jadi ini sudah prinsip yang lumrah ya dalam kerajaan Allah, prinsip yang lumrah. Jadi orang kaya tambah kaya, ya wajar. Mereka bisa kelola. Orang miskin hanya bisanya belanja, dapat dapat uang walaupun penghasilan nggak banyak tapi berusaha dapat iPhone 13 ya. Hanya demi apa? Gengsi. Berusaha pakai baju-baju bermerek demi apa? Gengsi. Berusaha perawatan dan segala macamnya supaya apa? Pujian yang kita habiskan, nggak mampu beli bensin tapi beli kendaraan ya, berusaha punya mobil ya. Nah, banyak hal-hal yang kadang-kadang sederhana ya, sederhana, tetapi justru itu adalah hal-hal yang rohani. Nah, yang kadang-kadang kita ini masih miss. Nah, jadi apalagi yang terjadi dengan hamba tersebut? Bukan cuma harta yang dipercayakan kepada dia diambil dari dia, ya. Tidak dengan baik itu akan diambil dari kalian. Itu salah satu prinsip yang diajarkan di sini. Jadi kalau kalian kehilangan sesuatu, coba pikir baik-baik. Apakah kalian sudah mengelolanya dengan baik? Apakah kalian sudah manfaatkan dengan baik? Jangan sampai kalau tidak mampu kalian manfaatkan dengan baik, malah hal tersebut akan diambil dari kalian. Kalau sudah hilang, baru mulai, wah Tuhan ini benci sama saya, wah Tuhan ini tidak sayang, tidak adil, dan wah itu saya akan ngapain? Selama ada pada kamu, kamu ngapain dengan itu? Nah, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, tidak berguna loh itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Hidupnya sengsara. Ya. Hidup sengsara ya, tidak melulu ujian dari Tuhan. Ya. Kak David ingatkan lagi. Hidup tidak, kalau satu begitu, oke, itu ujian untuk kesetiaan kalian. Tetapi Ayub setelah itu mendapatkan kembali apa yang dia miliki. Nah, tetapi kalau hidup sengsaranya kok terus-terusan, nah coba cek ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita kelola dengan baik. Kak David sharing sedikit. Kak David itu punya teman. Suatu pagi dia chat Kak David dalam perjalanan. Dia tanya, Kak, tunjangan kita tuh, tunjangan kerja kita itu kapan dibayarin ya? Padahal sudah punya itu. Ya. Ini PNS. Harusnya kan tunjangan itu kan bukan hak, tetapi tunjangan itu sebuah apa ya? Sebuah apresiasi dari pemerintah untuk kita sebagai PNS, jadi itu diberikan kepada kita. Besarannya juga tergantung keuangan dari daerah tersebut. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang wajib kita terima. Nah, terus saya tanya, kakak punya pinjaman di bank ya? Oh iya, saya punya pinjaman di bank. Dan saya bahkan sudah pinjam sampai habis. Jadi lunasnya itu uangnya buat apa? Uang. Kemudian saya bikin kontrakan, beli rumah untuk kontrakan ke orang. Kemudian saya juga bikin kios dan segala macam. Jadi hutangnya dia itu adalah hutang yang produktif, ya, hutang untuk menghasilkan keuntungan, dan itu sesuatu yang bagus. Nah, terus tapi dia bilang begini, tapi saya uangnya nggak, saya kurang terus, makanya saya ini berharap cuma pada tunjangan itu disebut TPP ya kalau di Kota Kupang. Saya berharap hanya TPP saja, 3 bulan nggak dibayar. Gini kak, punya cara memanfaatkan hutangnya seperti itu, harusnya kakak itu nggak kekurangan, justru harusnya kaya raya. Dia pinjam di bank, tapi dipakai untuk sesuatu yang produktif untuk menghasilkan. Itu kan sesuatu yang bagus, ya. Terus saya bilang coba hitung-hitung lagi deh, kos-kosannya full, penuh, rumahnya udah dikontrak oleh orang. Jadi usahanya itu laku, gitu. Usahanya itu laris. Nah, terus kemana duitnya hilang? Begini, sebelum bank
berdoa Tuhan semua sudah full tapi kok kita nih tetap saja kekurangan. Itu kenapa, Kak? Dia tanya kayak begitu. Jadi saya bilang begini, mungkin ada yang salah dikelola. Ya, kemudian saya kasih saran begini. Kak David kasih saran, coba catat uang yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan keluarnya itu kemana aja. Nah, terus dia bilang, itu yang saya belum pernah lakukan. Itu yang saya belum pernah lakukan. Saya nggak pernah mencari makan ya, pakai untuk traktir, pakai untuk apa segala macam. Terus Kak David bilang begini, iya Kak, kadang-kadang pembukuan itu adalah hal yang sederhana, tetapi justru itu adalah hal yang krusial. Coba cek perusahaan besar mana yang tidak lakukan pembukuan, sehebat apapun perusahaannya. Pasti semuanya lakukan pembukuan. Lalu dia bilang, oke, nanti saya akan coba untuk pembukuan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manajemen apa ada di dia. Kadang-kadang berpikir yang penting lah, bukan hal yang apalah itu untuk orang-orang kaya aja. Kita ini nggak bakat kaya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kekayaan itu adalah bakat. Ya, cara berusaha itu adalah bakat. Ya, sebenarnya tidak, itu skill. Ya, itu skill yang bisa dilatih. Nah, kalau kita tidak bisa latih itu, jangan sampai walaupun kita rajin ibadah dan segala macamnya, tetapi malah kita adanya di tempat yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Dan bahkan lebih galak lagi, Tuhan kamu ini ternyata hamba yang malas dan jahat. Bukan cuma itu, hamba yang jahat dan malas. Nah, Kak David baca di Yesaya 60. Ya, janji Tuhan itu begitu luar biasa. Bahwa harta-harta dari seberang laut akan dibawa kepada kita. Nah, harta orang-orang fasik akan dipindahkan kepada tangan orang-orang benar. Masalahnya siapa yang disebut orang benar? Dan apa gunanya kalau ternyata orang benar itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengelola? Kenapa Tuhan harus kasih mereka? Nah, lebih baik harta itu ada di tangan orang fasik yang bisa mengelola ketimbang ada di tangan orang benar yang katanya benar tapi tidak bisa mengelola. Nah, dunia ini adik-adik lebih banyak dikuasai oleh orang-orang fasik. Kekayaan seluruh dunia ini hanya ada di sekitar 1% orang. Ya. Ada di sekitar 1-4% orang. Sisanya hanya sebagai konsumen. Ya. Itu berdasarkan survei. Ya. Jadi kekayaan dunia ini hanya ada di antara 1-4% orang yang menguasai seluruh harta dunia ini. Yang lainnya itu hanya pengguna. Jadi uangnya mereka yang 4% ini walaupun keluarkan uang segala macamnya, tetap dalam beberapa bulan uang itu akan kembali lagi kepada mereka dan berlimpah-limpah. Nah, kenapa seperti itu? Bahkan pengelolaan dunia ini malah dikelola oleh orang fasik. Simple, karena mereka yang bisa mengelola. Itu dia. Karena Tuhan belum ketemu orang benar yang mampu mengelola, karena orang benarnya sibuk ibadah aja. Sibuk berdoa, sibuk ibadah, tidak memikirkan bahwa manajemen itu penting. Bukan ibadah itu nggak penting, ibadah itu penting. Ya, ibadah itu hal yang bagian dari hidup kita. Ya, hal yang utama dari hidup kita. Mengenal Tuhan itu adalah hal yang utama dalam hidup kita. Berdoa itu adalah hal yang penting. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada satu prinsip bahwa kalau kita bisa mengelola sesuatu, Tuhan akan mempercayakan kepada kita. Nah, jadi sore ini kita belajar tentang prinsip manajemen. Ya. Kak David nggak panjang lebar karena ini adalah hal yang juga kalian pelajari di sekolah. Kak David mau tegaskan bahwa manajemen dan ekonomi itu bukan ilmu yang sekuler, ya, tetapi itu justru hal yang Tuhan ajarkan. Yesus ajarkan langsung kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau dipercaya dunia ini, kamu harus mampu mengelola dunia yang kecil itu. Ya, kita mungkin punya teman cuma berapa sih? Kita punya harta berapa sih? Kita punya apa? Kita punya waktu berapa banyak sih untuk mengelola itu? Tetapi kepada semua orang dikaruniakan 24 jam. Ya, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat dan segala macam. Tetapi kalau kita tidak mampu memaksimalkan 8 jam, 8-10 jam itu, maka orang fasik yang akan mendapatkan berkat lebih dari kita. Karena kita dianggap malas. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang
Kak David mau bagikan kepada kalian. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya? Kak David persilahkan. Ini kita baru 1 jam mulai. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan Yon. Kan tadi Kakak membahas manajemen ya, Kak. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara melawan kemalasan agar dapat manajemen waktu dengan baik dan benar, serta agar bisa fokus 100% begitu, Kak, untuk menjalani sesuatu yang kita kejar atau yang kita targetkan gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Caranya itu cuma satu, yaitu set tujuan dan goal kita. Tujuan kita itu apa, goal kita itu apa. Nah, Kak David kasih contoh begini. Kalau kalian masuk ke supermarket, ya, punya uang 100.000, masuk supermarket dan tidak tahu mau membeli apa, ya, maka uang kalian akan habis di sesuatu yang tidak kalian butuhkan. Dan waktu kalian akan buang untuk mengejar sesuatu yang tidak kalian butuhkan. Tetapi kalau kalian punya 100.000, masuk supermarket, udah tahu mau beli apa, bahkan kalian catat apa yang mau kalian belanja, karena istrinya Kak David kalau masuk supermarket itu dia sudah tahu tuh apa yang dia mau belanja, itu dia udah bikin dari malamnya, itu dia udah susun semua. Harganya ini sekian, belinya ini di mana, kemudian ini ada di apa, belinya berapa. Dia udah tahu, dia udah bikin listnya, ya. Artinya apa? Tetapkan tujuan. Nah, saat masuk ke supermarket, dia akan tahu dengan sumber daya yang terbatas itu berapa banyak yang dia bisa dapatkan. Nah, Kak David itu kalau belanja untuk kebutuhan rumah tangga itu bisa ya 2 jutaan, kalau 2 juta sampai 4 juta lah untuk 3 bulan punya, untuk 3 bulan kebutuhan. Nah, itu kalau masuk, uang kita itu terbatas. Nah, jadi penting untuk dibuat list-list apa yang mau kita tuju ketika kita masuk ke situ. Nah, kalau kalian punya tujuan, ya, maka kalian akan menggunakan waktu kalian dengan efektif dan juga sumber daya yang kalian miliki dengan efektif. Ya. Jadi kalau ada misalnya, oh waktu saya ini terbatas, ya. Saya mau menggapai goal saya untuk tujuan hidup saya misalnya di usia 30. Maka kalian tidak akan mau ikuti teman-teman kalian yang pengangguran yang nggak jelas itu. Kenapa? Yang ngajak-ngajak minum, begadang, tidak punya tujuan apa-apa, ya, yang hanya malah merusak kesehatan. Kalian tidak mau ikuti. Kenapa? Karena kalian punya tujuan. Gitu. Dan kalau orang yang punya tujuan, hidupnya jadi lebih simpel. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu apa yang harus dia hindari atau tidak harus dia lakukan. Nah, itu. Jadi yang penting adalah tetapkan tujuan. Makanya Kak David selalu tekankan tentang cari tahu tujuan hidup kalian apa. Cara cari tahu tujuan hidup kan gampang. Kalian kalau lihat handphone ini kan kalian pasti langsung tahu tujuannya apa. Bahwa sebagai alat komunikasi. Maka dia berfungsi sebagai alat komunikasi. Tapi kalau kalian tidak tahu ini apa, tidak tahu bakat-bakatnya apa, kalian tidak tahu tujuan adanya barang ini apa. Nah, makanya Kak David selalu bilang bahwa kalau kalian kenal bakat kalian, akan mudah untuk mengetahui tujuan hidup kalian. Karena tujuan hidup kalian adalah mempersembahkan bakat kalian itu untuk melayani kebutuhan dunia ini. Gitu. Jadi nyambung. Maka kalian akan memanage apa yang kalian miliki dengan lebih efektif. Ada lagi? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, John. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Dari teman-teman yang lain? Mudah untuk dipahami ya. Kira-kira sharingnya mudah ya untuk dipahami. Tidak terlalu rumit dan tidak bertele-tele. Hanya kebanyakan kita menganggap bahwa manajemen itu adalah pelajaran sekolah, bukan pelajaran di gereja. Ya, padahal ya Tuhan bilang bahwa hal kerajaan sorga itu seperti orang yang
hamba-hamba yang mampu memanage apa yang dipercayakan kepada mereka. Kalau kalian mampu memanage dengan baik apa yang dipercayakan kepada kalian, kalian pasti akan merasakan sama seperti di surga. Merasakan surga itu kayak apa sih? Dan itu terjadi di bumi. Nah, tapi kalau kalian tidak mampu memanage itu, wajarlah kalau kita hidupnya susah, kita hidupnya miskin, kita hidupnya menderita ya. Bukannya duit ngejar kita, kita malah ngejar-ngejar duit. Bukannya kita menghambakan uang, malah kita jadi hambanya uang. Ciri-ciri orang yang hamba uang adalah bekerja untuk mencari uang. Itu dia. Jadi kalau kalian bekerja, bekerjalah untuk memenuhi tujuan hidup kalian, bukan untuk mengejar uang. Uang nanti akan kejar kalian. Oke, ini yang bisa Kak David sharingkan hari ini, itu prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah segala sesuatu itu miliknya Tuhan dan dipercayakan kepada kita untuk kelola. Jadi tidak ada yang milik kita pribadi, ya. Jadi jangan rasa kehilangan apapun kalau sesuatu diambil dari kalian. Tetapi kalau diambil dari kalian itu adalah mungkin karena keterampilan kita mengelolanya yang belum cukup. Nah, kalau kita punya keterampilan mengelolanya udah cukup dengan baik dan kita kelola dengan baik, Tuhan akan mempercayakan lebih, bukannya malah mengambil dari kita. Nah, kemudian kalau kita merasa bahwa hal itu milik kita, justru malah itu akan diambil daripada kita. Ya. Ingat baik-baik bahwa dalam kerajaan Allah kita tidak memiliki apa-apa. Raja itu punya semuanya. Rakyat itu hanya mengelola apa yang menjadi milik raja. Jadi kita manfaatkan dengan baik waktu yang kita miliki dan sumber daya yang dipercayakan kepada kita supaya kita bisa maksimalkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kreativitas. Ya. Tuhan itu tidak kasih tahu kita harus apain harta-hartanya itu. Tetapi Tuhan itu cuma tahu bahwa kalian harus punya kreativitas. Ya, hamba-hambanya itu kita itu harus punya kreativitas untuk mengelola supaya menghasilkan. Ya, jadi kadang-kadang untuk merasakan surga itu butuh kreativitasnya kita. Ya, bukan terserah Tuhan. Tuhan tidak perlu mendikte. Dia kasih kita otak, dia kasih kita firman-Nya, dia kasih kita Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya membangkitkan daya kreasi kita. Kita bukan robot, kita ini manusia yang punya kehendak bebas. Dan ketika kita bisa berkreasi sesuatu, menghasilkan sesuatu dari kreativitas kita, disitulah kebahagiaan kita. Ya kan? Orang kita akan bahagia kalau misalnya apa yang kita lakukan itu berhasil, kreativitas kita itu sukses, gitu kan? Pasti kita bahagia. Nah, yang berikutnya adalah ya uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Ya. Kemudian yang keempat adalah bawa kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kita berlipat ganda. Ya. Bukan Tuhan memberkati kita berlipat ganda. Kita memberikan kembali kepada Tuhan berlipat ganda apa yang telah dipercayakan kepada kita. Dan yang berikutnya adalah prinsip bahwa kekayaan yang kita miliki banyak atau sedikit bukan tergantung Tuhan, tetapi tergantung kemampuan kita mengelola. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita minta sejumlah ini, harta sejumlah ini, Tuhan nggak kasih. Bukan karena Tuhan nggak pelit, tetapi karena kemampuan kita mengelola. Ya. Kalau kita bisa mengelola lebih banyak, dengan baik yang sedikit pada kita akan dipercayakan lebih banyak. Itu prinsipnya. Jadi Tuhan itu sangat adil. Ingat, Tuhan tidak menciptakan orang kaya dan orang miskin. Tuhan hanya menciptakan orang. Tetapi dia menjadi kaya atau dia menjadi miskin, itu tergantung bagaimana cara dia mengelola. Nah, oke adik-adik, sebelum kita, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran kita pada sore hari ini ya Tuhan, tentang prinsip kerajaan Allah yaitu manajemen. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau mempercayakan kami nafas hidup dan juga mempercayakan kepada kami harta benda dan waktu, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengelola itu semua itu yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga ketika kami mengelola dengan benar, maka kami turut dalam kebahagiaan-Mu ya Tuhan, yaitu merasakan surga walaupun kami ada di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk relasi-relasi yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk harta-harta benda yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang Engkau percayakan kepada kami.
Ya Tuhan, kami mau mempersembahkan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu kami untuk menjalani hidup kami, terutama ketika kami sudah sadar untuk mulai mengerjakan tujuan hidup kami di bumi ini ya Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, dan ketika kami fokus mengerjakan tujuan hidup kami, maka kami tidak mungkin kekurangan karena Engkau adalah Tuhan yang mensupport kami. Ketika visi-Mu melalui hidup kami sudah clear, maka Engkau juga menyediakan provisi untuk mendukung tujuan hidup itu sehingga berhasil. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat orang-orang tua kami, juga guru-guru kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kepada mereka damai sejahtera dan kasih karunia. Kepada kami juga Tuhan, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia. Dan mampukan kami untuk mengelola, menjadi hamba yang baik dan setia, yang mengelola apa yang Kau percayakan kepada kami dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau begitu kita berpisah sampai di sini dan sampai jumpa lagi. Shalom. Jaga kesehatan ya.